Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Ya, suara yang lainnya mana? Ibu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bu. Siang Bu. Ya. Masih semangat atau sudah sarapan belum? Sudah selesai Sudah, sarapan? Bu. Sudah Ibu. Sudah ya. Kantin Oke. Bu. Bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Bisa Bu. Bisa ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Karena ini Ibu lihat masih ada yang belum berhadir. Baik, Ibu cek dulu kehadirannya. Febri Herina Alwi. Febri Febri ada. Feb. Ya Bu. Ya. Absen dulu Febri. Isra. Isra ini kemana? Isra izin Bu. Izin kemana Isra? Keluar kota Bu sama orang tuanya Bu. Ya, kita doakan semoga selamat dalam perjalanan ya. Nanti untuk tugasnya tolong disampaikan ke Isra. Ya, Iya, berarti Bu. Isranya izin. Inyoman hadir. Hadir Maulida, Bu. Maulida Istiqomah kemana? Izin Bu, katanya Izin sakit juga. Bu. Sakit. Ya, Winda Kurniawati. Hadir Bu. Gus Nova Nobela. Bu hadir. Ya, Tri Hadir, Wahyuni. Baik, Nova. Tri Wahyuni. Hadir, Bu. Tri Wahyuni, kamu sambil makan-makan ya? Enggak, Bu. Kan enggak Oh, boleh, iya. Bu, di kelas makan. Ya, sip. Mantap. Memang seperti itu. Tika Widya. Hadir Bu. Hadir ya. Muhammad Ihsan Nur. Hadir, Bu. Ya, hadir. Baik. Yang sakit tadi untuk anak-anak ibu yang lainnya tetap jaga kesehatan ya. Karena kalau kita sakit, maka semua aktivitas kita bakalan tidak maksimal, bahkan terkendala. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Ini selalu Ibu ingatkan untuk menjaga kebersihan kelasnya. Nah, coba kalian cek dulu di laci-laci meja kalian itu ada sampah atau enggak? Coba. Sudah nggak ada Bu. Sudah Meja nggak ada saya ya? bersih. Ya. Kalau ada, buang ke tempat sampahnya terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, supaya suasananya yang bersih itu kita lebih nyaman belajarnya, gitu kan? Baik, selanjutnya supaya kita lebih semangat lagi, masih ingat tepuk PPK yang Ibu ajarkan minggu kemarin? Lupa Bu, gimana Bu Lupa, caranya Bu? oke. Lupa. Ibu contohkan lagi ya, setelah itu yang kedua baru kalian ikuti. Contohnya, tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bisa? Kecepatan ya? Coba Bu, coba Ulang. Bu. Ya. Tepuk PPK, tepuk PPK, agamis. Ya, tepuk PPK, Ibu ulangi. Tepuk PPK, religius, Religius. ya, nasionalis. Nasional. Ya, yang lain coba diikuti. Ya, ulanglah. Tepuk PPK, religius, Religius. Nasionalis. Nasionalis. mandiri, Mandiri. Royong. gotong royong. Gotong Nah, gotong royong. royongnya seperti royong. ini. Ya, tangannya seperti ini Ini ya. Bu. Ya, seperti itu, seperti inyoman. Gotong royong. Ya. Integritas. Tangannya seperti ini. Integritas gini Bu. Ya, jadi ada 5 tahapan. Bisa? Kita ulang lah. Kita ulang Ya siap. Bu. Siap Semuanya Bu. siap, harus bergerak semuanya ya. Walaupun siang kita tetap semangat. Ya, tepuk PPK. Religius, Religius. nasionalis, Nasionalis. mandiri, Mandiri. gotong royong, Gotong royong. integritas. Integritas. Ya, tepuk tangan untuk semuanya.
Betul sekali. Hore. Ya, selanjutnya kita memasuki materi yang ini mengulang sedikit materi yang kita pelajari pada beberapa minggu yang lalu. Karena ini bakal menjadi prasyarat pada materi hari ini ya. Masih ingat materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Ada yang masih ingat? Tanda yang digunakannya tanda apa? Kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, sama lebih dari sama dengan nggak Bu? Yang itu ya Bu? Iya, mantap, benar sekali Inyoman. Jadi tanda yang digunakan adalah kurang dari, lebih besar dari, kurang dari sama dengan, dan lebih besar dari sama dengan. Kayak yang kedua, apalagi yang kalian ingat di sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Adalah menentukan titik potong. Dengan cara apa kita menentukan titik potong? Coba, Winda. Untuk menentukan titik potong, kita buat permisalan X sama dengan? Saya lupa, Bu. Iya. Ada yang ingat? Tika, coba Tika. Untuk menentukan titik potong. Saya juga lupa, Bu. Sudah mengulang materi di pembelajaran minggu lalu ya? Coba ada yang ingat, nanti Ibu kasih hadiah jika ada yang ingat. Untuk menentukan titik potong, kita bisa memberikan permisalan X sama dengan 0, maka didapatlah nilai Y-nya. Setelah itu apa lagi? Ketika kita memisalkan Y-nya sama dengan 0, maka didapatlah nilai apa Ihsan? X-nya Bu. Iya, X-nya, Bu. Inyoman. Nilai X-nya. Seperti itu ya, kita bisa menggunakan tabel nantinya. Selanjutnya, yang langkah terakhir untuk yang sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ketika kita sudah dapat titik potongnya, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Diingat-ingat lagi ya, materi minggu lalu, beberapa minggu lalu ini. Oke, selanjutnya pada minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu, kita sudah belajar materi model matematika. Tri, langkah pertama untuk membuat model matematika apa, Tri? Membuat pemisalan, Bu. Ya, membuat permisalan. Permisalan apa, Tri? Maaf, Bu, ini diganggu. Iya. Pemisalan X dan Y. Iya, permisalan X dan Y. Biasanya ada soal cerita, nanti kita buat permisalannya. X sama dengan apa, Y sama dengan apa. Seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua. Pada model matematika, apa lagi? Febri Harina Alwi. Di model matematika, langkah kedua, kita bisa untuk menentukan pertidaksamaannya, kita menggunakan tabel bantuan. Iya. Tabel, Bu, dimasukin. Iya. Selanjutnya, yang terakhir adalah menyusun model matematikanya ke dalam bentuk pertidaksamaan dari tabel ini nanti ya. Nah, selanjutnya ini supaya kalian ingat kembali, karena juga hari ini kita akan membuat soal cerita, jadi Ibu ingatkan kembali, Ibu sajikan kembali soal cerita. Nah, dari soal cerita ini, kira-kira variabel X-nya yang mana? Nova. Nova Nobela. Variabel X-nya yang Apa, Bu? mana? Dari Tepung cerita terigu, ini. Bu. Tepung terigu. Tepung terigu, coba dicek lagi. Kenapa tepung terigu menjadi variabel X-nya? Apakah sudah tepat tepung terigu menjadi variabel X-nya? Yang dibuat apa di sini? Ayo yang lain dibantu. Inyoman. Variabel X-nya yang mana? Yang mana dari cerita ini yang menjadi variabel X? Apakah benar? Roti isi, Bu. Roti? Roti isi pisang. Iya, betul. Roti isi pisang. Itu Pisang. adalah kita misalkan variabel X-nya. Selanjutnya variabel Y-nya yang mana? Yang roti isi keju, Bu. Iya, roti isi keju. Jadi ada berapa jenis di sini?
2 jenis, Bu. Ya, ada 2 jenis roti ya. Ada roti isi pisang dan roti isi keju. Maka yang roti isi pisang adalah variabel X-nya dan roti isi kejunya adalah variabel Y-nya. Nah, oke. Fungsi tujuannya yang mana? Coba, Ihsan. Fungsi tujuan dari soal cerita ini yang mana, Ihsan? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Iya, Bu. Nanti Bantu, diulang Bu. lagi. Ya, Nyoman. Fungsi tujuannya yang itu enggak, Bu? Yang roti isi pisang yang harganya 4.000 per buah dan roti isi keju itu enggak, Bu? Untuk Ya, model betul. matematikanya nanti. Jadi fungsi tujuan dari soal cerita ini adalah harganya ya, harga rotinya. Harga roti isi pisangnya 4.000 per buah dan harga roti isi kejunya 6.000 per buah. Jadi fungsi tujuannya adalah 4.000 X plus 6.000 Y. Itu nanti yang bakalan kita cari. Berapa kira-kira keuntungan maksimum dan minimumnya. Itu. Ya, selanjutnya nih masih persepsi. Ini baru saja kita pelajari pada minggu kemarin. Materi metode uji titik. Metode uji titik apa, Winda? Metode uji titik pojok, Ibu. Ya, metode uji titik pojok. Langkah-langkahnya seperti apa, Winda? Yang pertama, menyusun model matematika ke dalam bentuk pertidaksamaan. Ya. Kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kemudian menentukan titik pojoknya. Iya, menentukan titik pojoknya. Nanti dari titik pojok tersebut, kita substitusikan ke fungsi tujuan. Maka dapatlah nanti nilai optimumnya ya. Baik, selanjutnya Ibu akan berikan sebuah video motivasi. Kalian silakan simak video ini. Walaupun pernah gagal berkali-kali, tidak pernah menyerah, dan walaupun kita tidak tahu ke depannya seperti apa, tantangannya, sebesar apapun tantangannya, tetap kita coba dengan percaya diri. Seperti itu juga nanti ketika kita belajar materi program linear. Walaupun terlihat sulit karena bentuk cerita yang panjang, tapi ketika kita coba terus berlatih, nah nanti bakalan ketemu hasilnya gitu. Jadi jangan pernah patah semangat, terus mencoba. Itu yang ingin Ibu sampaikan pada video motivasi tersebut. Nah, baik. Untuk tujuan pembelajaran ini, Ibu mintakan pada Febri Harina Alwi membacakan yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu. Yang pertama, peserta didik dapat memahami langkah-langkah menggunakan metode garis lidik. Ya. Tri Wahyuni, yang kedua. Baik, Bu. Peserta didik dapat menemukan nilai optimum dari permasalahan kontekstual dengan tepat. Baik, terima kasih. Yang ketiga, Nova Nobela. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel dengan tepat dan percaya diri. Baik, terima kasih. Nah, kalian masih ingat manfaat belajar program linear? Sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat manfaat belajar program linear? Menentukan untung dan keuntungan maksimum, Bu. Ya, menentukan keuntungan maksimum dengan modal yang sedikit. Ya, banyak lagi manfaatnya untuk belajar, manfaat dari kita mempelajari program linear. Baik, nah pada hari ini kita pembelajaran kita pada hari ini menggunakan model PJDL sama seperti minggu kemarin. Jadi hari ini kita akan membuat proyeknya. Baik, nah ini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Dari gambar ini kalian tahu nggak ini gambar apa? Kira-kira ini gambar apa? Gambar grafik, Bu. Ya, gambar grafik. Ya, apakah berbeda grafik yang Ibu tampilkan sekarang dengan yang kita pelajari pada minggu lalu?
Kan minggu lalu juga ada grafik. Apakah Beda, berbeda Bu. bentuknya? Beda, Bu. Itu banyak banget, Ibu. Iya, iya Winda. Bagus. Jadi ada perbedaannya. Kalau minggu kemarin kita belajar metode uji titik pojok untuk menentukan nilai optimumnya. Nah, jadi ada titik-titiknya. Kalau yang ini, yang sekarang ini, kita akan belajar metode garis selidik. Iya kan? Benar nggak, Ihsan? Hari ini Bu. kita akan belajar metode garis selidik. Sudah Selidik. baca bahan ajar yang Ibu kirimkan di grup? Sudah ya? Ada sedikit, Bu. Sudah sedikit. Nah, garis selidiknya adalah yang ini, yang warna biru ini. Adalah merupakan garis selidiknya. Baik, nanti bagaimana cara menentukannya nanti bakalan kalian pelajari setelah ini. Nah, selanjutnya, ini bentuk apa? Ada yang tahu? Mading, Bu. Apa, Tri? Ini apa, Tri? Mading, Bu. Dikira nggak tahu, Tri. Oke, ini adalah mading. Kalian sudah pernah membuat mading sebelumnya? Sudah ya? Nah, Bu, bikin Ada puisi, yang Bu. nggak tahu mading? Ibu kira semuanya sudah tahu mading ya, karena kita sudah SMA, jadi dan kalian sudah terbiasa untuk membuat mading. Nah, jadi hari ini juga proyek kita adalah membuat mading, namun Ibu harap kalian membuat mading dengan sekreatif mungkin. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok 1 itu anggotanya Febri Harina Alwi, Isra Suhandi. Ini nanti kelompok 2-nya ada Inyoman Sudarmada, Maulida Istiqomah, kelompok 3-nya Winda Kurniawati, Nova Nabela, kelompok 4 Riwahyuni, Tika Widya Raruningrum, Muhammad Ihsan Nur. Baik. Nah, pada inti sebelum kita coba kalian duduk berkelompok dulu sesuai kelompoknya, dan nanti Ibu akan bagikan Udah, Bu. ID card ini satu persatu. Nah, kelompok 1 itu nanti ID card-nya warna merah. Apakah sudah terlihat ini? Jadi nanti Bu. warna merah ID card-nya. Terus itu yang warna pink itu nanti kelompok 2. Ini sebagai identitas kelompok. Yang warna abu-abu itu kelompok 3. Dan nanti yang warna biru itu kelompok 4. Setelah itu Ibu juga akan membagikan LKPD yang sudah Ibu print. Nah, ini Ibu nanti bagi ke masing-masing kelompok. KPD-nya. Selanjutnya Ibu juga akan membagi kertas karton. Ada warna hitam. Ini nanti untuk kalian membuat mading. Di kertas karton yang warna hitam. Ya, Febri. Jangan melamun, Febri. Ya, jadi Ya, Bu. warna hitam ini tadi digunakan untuk apa, Febri? Halo, Febri. Warna Buat hitam mading, Bu. untuk membuat mading. Mading. Terus ada lagi kertas karton yang satunya, ini warna, kertas karton yang warna nanti. Ini untuk kalian membuat grafik garis selidiknya. Jadi ada 2 karton. Dan juga ada LKPD, terus Ibu juga akan membagikan kepada kalian spidol, supaya lebih memudahkan nanti untuk membuat garisnya. Dan ada juga penggaris. Nah, ini cukup panjang penggarisnya, jadi Ibu yang sediakan. Nanti kalau kalian punya sendiri boleh. Ya, lebih ini. Baik, sudah ke kelompok masing-masing ya. Selanjutnya, selanjutnya silakan kalian isi LKPD-nya. Baca dulu, ada di LKPD itu tujuan pembelajaran, seperti yang kita yang Ibu sampaikan di awal tadi, ada tugas proyeknya, dan ada juga petunjuk pengisian LKPD-nya. Jadi silakan kalian baca. Lalu di halaman, ada pertanyaan nggak masalah LKPD ini? Bu, ini jadwalnya gimana, Bu? Untuk jadwal kegiatannya, Bu? Sebentar. Ibu. Ya, jadwal kegiatannya ya. Ya, itu Iya, nanti. Bu. Ini per hari atau gimana, Bu? Ya, nanti Ibu sampaikan jadwal kegiatannya. Untuk sementara kalian isi dulu LKPD ini, silakan diskusikan bersama kelompok. Yang pertama kalian membuat satu soal cerita, karena kemarin kan kita sudah melakukan wawancara.
Setelah itu kita juga sudah pernah menyelesaikan soal matematika yang berbentuk cerita di minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, Ibu pikir kalian sudah terbiasa dengan soal cerita. Jadi di minggu ini silakan kalian berdiskusi untuk membuat satu soal cerita. Setelah itu kalian selesaikan dengan metode garis lidi. Siap? Iya, Bu. Ya. Yang lainnya bagaimana? Apakah masih ada kendala? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan waktu mengisi LKPD itu 25 menit dari sekarang. Silakan berkelompok. Sudah selesai? Udah, Bu. Kelompok Inyoman sudah selesai ya? Udah, Bu. Kelompok kami udah, Bu. Ya. Oke, Inyoman sama Maulida. Kalau kelompoknya Febri, gimana? Sudah selesai atau belum? Atau masih ada kendala? Sudah, Bu. Sudah ya. Winda dan Ya. Nova, kelompok 3. Kelompok abu-abu. Sudah, Bu. Bagaimana? Sudah selesai belum? Atau masih ada kendala? Sudah juga ya. Nah, kelompok 4 bagaimana? Tri, Tika, dan Muhammad Ihsan. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Kalau sudah selesai, silakan kalian buka LKPD-nya di halaman 7. Di halaman 7 itu kegiatannya adalah mendesain rencana produk. Jadi kalian buat pembagian tugasnya. Misal nih, menggambar grafik di kertas karton nanti siapa? Terus itu untuk desain madingnya siapa? Jadi kalian bagi tugas ya. Setelah itu langkah keduanya kalian siapkan alat dan bahannya yang Ibu bagikan tadi. Setelah itu kalian cek lagi apakah ada yang kurang. Kalau kurang, kalian siapkan dengan segera mungkin. Dan siapkan semua alat dan bahan tersebut di atas meja kalian tuh sudah siap. Ya, supaya lebih memudahkan nanti saat kalian membuat mading dan juga grafik dari garisnya. Bagaimana anak-anak, apakah bisa dipahami? Bisa ya? Bu. Ya, bisa. Sekarang untuk mendesain rencana produk ini, Ibu beri waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Silahkan. Kelompoknya Ihsan menggambar grafik di kertas kartonnya siapa, Ihsan? Ya, Bu. Oh, Ihsan ya. Kalau desain madingnya nanti, Tri atau Tika? Tika, Bu. Tri ya. Oke, nah silakan desain madingnya dengan sekreatif mungkin. Oke, sudah habis waktunya 5 menit. Nah, sekarang kalian menyusun jadwal. Menyusun jadwal, yang ini waktu menyusun jadwalnya itu 15 menit. Silakan kalian tentukan menggambar grafik nanti kira-kira kalian perlu waktu berapa menit. Selanjutnya untuk desain madingnya berapa menit, kan tadi sudah bagi tugas tuh. Jadi kira-kira masing-masing orang itu perlu waktunya berapa menit. Tapi total semuanya itu 15 menit. Paham? Nova, Nobela, ada pertanyaan untuk menyusun jadwal? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Semangat Nova. Sudah sarapan Nova? Makan siang sudah? Sudah, Bu. Ya, harus tetap semangat ya. Nggak ada masalah kan Nova? Silakan menyusun jadwal. Berikan bayarnya 3 menit. Baik, Ihsan sudah sampai mana kerja kelompoknya? Menyusun jadwal sudah? Sudah, Bu. Iya, mengisi LKPD sudah siap? Sudah selesai? Sudah juga, Bu. Ya, sudah siap semuanya ya? Ya, Bu. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah masih ada kendala menyusun jadwal, mendesainnya, dan juga mengisi LKPD-nya? Kalau tidak ada kendala, nah selanjutnya Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok tersebut ya. Nanti gantian. Baik. Yang mau maju? Pertama kali kelompok siapa nih? Yang sudah siap? Sudah siap semua? Yang paling siap deh.
Kelompok siapa? Ihsan? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 sudah siap. Baik, Ibu bantu untuk ini dulu. Sebentar ya. Silakan maju ke depan dulu Ihsan kelompoknya. Untuk mempersiapkan diri. Ya teman-teman, maju ke depan. Bisa ditayangkan kah Bu itunya? Bisa. Apa? Ibu bantu tayangkan hasil kerja kelompok kalian. Nah, ini dia pembuatan madingnya. Ya, silakan. Siapa yang pertama kali mau mempresentasikannya? Tri, Ihsan, atau... Ya, Bu. Ya, silakan. Saya mempunyai 2 kg gula dan 6 kg tepung. Untuk membuat kue jenis A dibutuhkan 50 gram gula dan 200 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue jenis B dibutuhkan 200 gram gula dan 300 gram tepung. Jika kue A dijual dengan harga Rp4.000 per buah dan kue B dijual dengan harga Rp8.000 per buah, pendapatan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan kedua kue adalah, jadi dimisalkan dulu X itu adalah kue jenis A, yang Y itu kue jenis B. Kemudian Menggunakan tabel bantuan. dibuat di tabel, di sini gulanya 50 gram untuk kue jenis A, tepungnya 200 gram untuk kue jenis A, harganya Rp4.000. Kemudian untuk kue jenis B, gulanya 200 gram, tepungnya 300 gram, harganya Rp8.000. Terus persediaannya nih, sini 2.000, di sini 6.000. Model matematikanya 5X ditambah 200X kurang dari sama dengan 2.000 itu ekuivalen dengan X tambah 4Y. Oh, disederhanain yang kurang dari sama dengan 40. Kemudian 200X ditambah 300Y kurang dari sama dengan 6.000, disederhanakan jadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 60. X kurang X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, fungsi objektif atau tujuan memaksimumkan. Z-nya sama dengan 4.000X ditambah 8.000Y. Iya, terima kasih Tika. Nah, jadi kenapa jadi persediaannya di sini 2.000? Coba Ibu tanya untuk kelompok 4. Kenapa persediaannya jadi 2.000 sedangkan di sini 2 kilo? Kenapa kira-kira? Yang lain ada yang tahu? Jadikan gram Bu. Iya, jadi dirubah satuannya menjadi gram. Oke, lanjut. Silakan lanjutkan presentasinya. Yuk, kelompok 4 masih? Saya lagi, Bu. Ya, Ihsan aja. Ayo, Ihsan. Nah, setelah tadi dibuat modelnya, Bu, lalu langkah selanjutnya kami menentukan titik potongnya, Bu. Iya. Yang pertama, untuk pertidaksamaan X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 40, itu menggunakan tabel, dimisalkan X-nya 0, maka didapat Y-nya 20. Lalu dimisalkan X-nya 0, didapat Y-nya 10. Lalu dimisalkan Y-nya 0, maka didapat X-nya 20. Untuk pertidaksamaan yang kedua, 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 60. Nah, dimisalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu didapat 20. Jika Y-nya sama dengan 0, X-nya 30. Ya. Lanjutkan Ihsan. Nah, selanjutnya itu dicari
digambar tadi hasil anunya, titik potongnya digambar ke dalam grafik, didapat 2 buah garis. Ini gambarnya ya yang kami gambar, 2 buah garis. Lalu yang di dalam ini dinamakan DHP, daerah himpunan penyelesaiannya, Bu. Ya, bagus Ihsan. Nah, lalu Ya. ditentukan lagi titik selidiknya. Nah, ini untuk yang menentukan titik selidiknya itu pakai persamaan ini. 4X ditambah 8Y sama dengan 32. Jadi kita cari lagi titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 8. Nah, didapat garis selidiknya 8,4. Lalu dimasukkan ke dalam grafik tadi. Gimana nih, mau dilanjutkan Ihsan atau gantian ketika Gatri? Kelompok yang lain jika ada kekeliruan atau ada pertanyaan di kelompok 4, silakan ya untuk bertanya ataupun mau memberikan masukan dan sarannya. Kelompok 1, 2, 3. Silakan. Ya, untuk menentukan garis selidik maksimumnya bagaimana? Kelompok 4. Titik potongnya tadi dapatnya berapa? 8,4 ya. Nah, lanjutkan Ihsan. Lalu bagaimana menentukan kenapa jadi titik maksimumnya berada di garis selidik ketiga? Nah, ini kan kami menentukan garis selidiknya lalu digambar, Bu. Nah, semakin dekat dengan semakin jauh garis selidiknya itulah garis selidik maksimumnya, Bu. Iya. Nah, semakin jauh dengan daerah himpunan penyelesaiannya. Didapat. Oke, didapatlah. Didapat garis selidiknya itu yang ini, Bu. Garis selidik 3. Iya, garis selidik 3. Nah, baik. Gantian, coba untuk menyimpulkan. Tri, sudah bagi tugas kan ya untuk presentasi? Ya, baik, Tri. Bu. Ya. Didapat titik 24,4 ya merupakan garis selidik maksimum. Maka nilai dari fungsi 24,4 yaitu 128.000, Bu. Ini prosesnya ada di depan. Jadi pendapatan maksimum yang didapat diperoleh dari penjualan kedua kue adalah 128.000. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, mana suaranya yang lain? Ya, kelompok 1, 2. Beri dulu untuk kelompok 4. Kita persiapkan dulu ya. Baik. Nah, jadi sedikit ada yang mau mengomentari nih hasil kerja kelompok 4-nya? Memberikan masukan? Nah, oke baik. Jadi nanti untuk madingnya bisa lebih kreatif lagi, ini sudah bagus kerja kelompoknya. Tapi bisa lebih diinikan lagi dari penulisan, nama kelompok. Terus itu yang ini tadi dari himpunan penyelesaian, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa dari himpunan penyelesaian adalah daerah bersihnya. Karena di sini dia kurang dari sama dengan, maka arsirnya berlawanan. Kurang dari itu kan harusnya ke dalam. Tapi kita sepakati di awal bahwa daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah bersih. Karena dia kurang dari, maka berlawanan berarti dia ke kemana? Keluar. Garisnya lah arsirannya. Jadi itu untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Selanjutnya, coba diingat-ingat lagi karena ini juga materi yang sudah pernah kita pelajari. Nah, untuk yang ini tadi sudah betul. Jadi, kenapa jadi 2.000 dan 6.000? Karena satuannya kita rubah dari kilo menjadi gram. Ya, itu yang ini kenapa ini bentuknya? Ayo kelompok yang lain. Inyoman, kira-kira kenapa ini Inyoman?
Gimana dapat Gimana, Bu? X? Ya, yang dapat X plus 4Y kurang dari sama dengan 40 itu. Dapat dari mana? Disederhanakan, Bu. Ya, Yang sederhanakan 50X dari plus 200 kurang dari sama dengan 2000 itu sama-sama dibagi 50, Bu. Iya, betul sekali. Good job, Nyoman. Selanjutnya, yang ini juga adalah bentuk penyederhanaannya. Ya. Oke, selanjutnya Ibu kira cukup untuk kelompok 4. Silahkan selanjutnya kelompok 1 tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjutkan kelompok 2 dan 3. Nah, baik. Semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan masih banyak yang keliru dalam menentukan garis lidik. Jadi di sini memang benar-benar harus hati-hati dan teliti. Nah, untuk menentukan garis lidik ini, ya. Dan dari 4 kelompok yang tampil tadi, Ibu akan pilihkan 1 kelompok terbaik yang garis lidiknya sudah tepat dan penjelasannya juga sudah bagus. Ibu beri hadiah untuk kelompok 4. Nah, ini silakan nanti diambil kelompok 4, Tri, Wahyuni, si Ihsanur, dan juga Tika ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti silakan diambil ke kantor. Bagaimana anak-anak, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oh, ini nggak ada suaranya. Lelah ya? Bu, itu kok garis lidiknya nggak panjang, Bu. Yang Di mana? grafiknya, Bu. Di gambar grafiknya, Bu. Kok kepotong di sumbu X sama sumbu Y, Bu. Yang di garis yang mana, Inyoman? Kan garisnya kalau grafiknya kan nggak itu, Bu. Nggak putus di sumbu, Bu. Oh Harusnya iya. sampai panjang kan. Ya, nanti diperbaiki ya untuk kelompok 4. Yang penting bagaimana cara kita menentukan garis lidik. Semakin jauh dari garis lidiknya ke kanan dan dia mendekati atau di akhir ini daerah himpunan penyelesaiannya, bukan di luar daerah himpunan penyelesaian, tapi pas di daerah himpunan penyelesaiannya, maka itulah nilai maksimumnya. Nah, sebaliknya apabila dia ke kiri ini kan garis titik potong garis lidiknya. Apabila dia ke kiri, maka itulah nilai minimum garis lidiknya. Coba kalian perhatikan di sini berarti nilai minimumnya yang mana? Kalau titik potongnya berada di 4 dengan 8, berarti nilai minimumnya berada di mana? Di 0? 4 dan 0,0, Bu. Iya, karena dia berada di kiri. Nah, tapi kalau misalkan garis lidiknya ini dia berawal dari 0,0, maka yang paling pertama titik pojoknya bertemu, maka itulah nilai minimumnya. Dan yang paling jauh ke kanan, yang ini titik pojoknya, maka dia adalah merupakan garis selidik maksimum. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, maka Ibu akan memberikan kalian 1 soal evaluasi mandiri. Yuna, apakah ada pertanyaan? Winda, apakah sudah paham, Winda? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Masih semangat? Lapar, Bu. Mulai lapar, Bu. Mulai lapar. Oke, sebentar lagi pembelajaran kita tetap fokus. Setelah itu baru kalian makan kembali. Tadi sudah makan. Lapar lagi. Lapar lagi ya. Ya, nanti setelah ini Haus, kalian Bu. bisa makan kembali jika masih belum kenyang yang makan siang tadi. Nah, ini baik Ibu akan memberikan kalian 1 soal. Waktunya sekitar 10 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Isra ini tadi izin ya.
Tika, nanti kalau teman-temannya sudah selesai, minta tolong kumpulkan jawaban teman-teman di atas Ibu ya. Ya, Tika? Ibu. Ya, siap. Terima kasih, Tika. Nah, oke, sudah? Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Tika, tolong Sudah. ini jawaban teman-temannya. Ya, Bu. Baik. Nah, untuk jawaban kalian ini, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi, nanti untuk jawaban ini bakalan Ibu koreksikan dan Ibu bagikan pada pertemuan selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya, kita bakalan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa nih yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hari ini kita sudah belajar apa aja? Garis selidik, Bu. Metode garis selidik. Garis selidik. Ya, langkah-langkahnya apa aja? Ayo, selain model, nyoba. Bu. Apa? Buat Febri? model. Menyusun Membuat? model. Ya, membuat model. model matematika. Selanjutnya apa lagi? Menentukan Langkah-langkahnya. titik potong. Ya, menentukan titik potong untuk supaya dapat daerah himpunan penyelesaian. Penyelesaian. Setelah itu apa lagi? Menggeser garis selidik. Ya, untuk membuat persamaan dulu ya, membuat persamaan garis selidiknya. Oh iya. Ya, baru kita bisa menggeser garis selidiknya untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya, tergantung yang mau kita cari, apakah nilai maksimum atau minimum. Oke, selanjutnya, ada lagi? Apa lagi yang kita pelajari hari ini tadi? Lalu kita buat apa? Lalu kita menemukan, Kesimpulan. ya, membuat Kesimpulan, Bu. membuat kesimpulan dari langkah-langkah tadi, menemukan nilai optimumnya ya. Nah, kita akan melakukan refleksi dulu sebentar. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau masih ada yang kalian belum pahami? Bagaimana, Inyoman? Bagaimana dengan pembelajaran Menyenangkan, hari ini? Bu. Menyenangkan. Yang lainnya? Asik, Bu. Ya. Isan? Ngantuk, Isan. Menyenangkan. Bagaimana pembelajaran hari ini, Isan? Apakah masih ada kekurangan? Silakan sampaikan ya. Bu, masih Kesulitannya di mana, belum Isan? terlalu ngerti menggeser Belum terlalu garis ngerti. sedikitnya, Bu. Baik, nanti bisa ditanyakan kembali ya setelah pembelajaran selesai. Boleh datangi Ibu ke kantor untuk menanyakan bagian mana yang masih belum kalian pahami. Nova Nobela aman? Paham? Aman, Bu. Ya, nah nanti untuk kalian, Ibu harap untuk pembelajaran berikutnya kalian lebih aktif lagi dan lebih semangat lagi. Hari ini kita maklumi karena kita masuknya siang ya untuk minggu depan. Semoga jadwalnya bisa pagi. Baik, pada minggu depan selain Ibu akan membagikan hasil daripada ini tadi, evaluasi mandiri, kita juga akan mengerjakan soal uji kompetensi bab 2 karena ini materinya materi terakhir di program linear. Siap? Siap ya? Silakan dipelajari kembali di rumah. Nanti setelah ini kalian bisa mendatangi Ibu ke kantor untuk menanyakan di bagian mana yang masih belum paham. Baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan untuk memimpin doa penutup. Inyoman, ketua kelas. Baik, Silakan Bu. pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Inyoman. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Nanti kita perbaiki lagi ke depannya sama-sama. Ibu akhiri dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Endang. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Demitra langsung untuk menanggapi dan memberikan masukan serta sarannya. Kepada Ibu dipersilakan.
Bu, mohon maaf suaranya masih. Iya, mohon maaf agak lama mencari catatan untuk ibuku ini ya, yang punya ibu. Pembelajarannya tadi menggunakan model PJBL dengan pendekatan saintifik ya Ibu ya. Enak ya, akhirnya jalan juga ya, peer teaching-nya. Ibu. Sempat deg-degan ya. Kemudian materinya program linear dengan submateri metode garis selidik. Oke. Pada pendahuluan seperti biasa cek kehadiran dan lain sebagainya ya. Ada ice breaking tepuk PPK. Nah, ini mungkin perlu latihan lagi. Sepertinya masih baru mulai belajar ya. Latihan. Nanti akan apa namanya? Kalau betul-betul dilakukan di kelas pasti apa namanya membuat siswa semangat. Kemudian persepsi. Menggunakan video motivasi juga ya. Tujuan. Nah, ini rata-rata semua kok membuat persepsi itu video motivasi, prasyarat, tujuan, manfaat. Tidak harus semua ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mengingatkan materi prasyarat itu hanya sebentar aja kan nggak perlu lama-lama kan bisa juga itu. Jadi apa namanya tujuan dan manfaat bisa digabung jadi satu. Nah itu persepsi kegiatan inti tadi karena menggunakan PJBL Ibu sudah menjelaskan tahapannya. Kemudian memberikan pembagian kelompok, membagi tugas proyeknya, kemudian memberi tugas. Saya bisa melihat prosesnya meskipun cuplikan gitu ya, sebentar, mulai dari menyelesaikan proyek, materi bahannya apa, kemudian Ibu sambil memonitoring, itu kelebihannya di situ ada proses monitoring, betul ya, dalam memberikan tugas kepada siswa harusnya guru memonitoring kerja kelompoknya, tidak hanya diserahkan tugas kerjakan enggak apa namanya dipantau. Ya. Kemudian penyelesaian proyek tadi bahan-bahannya sederhana, membuat majalah dinding. Saya sempat berpikir begini, apa sih kaitannya majalah dinding dengan garis selidik gitu. Jadi oh ternyata hasil garis selidiknya ditempel seperti membuat majalah dinding gitu ya. Oke. Ya, karena saya mikirnya begini, kalau program linear menggunakan majalah dinding itu masih mungkin masih bisa gitu. Tapi ini kok metode garis selidik, nah itu. Oh ternyata proyeknya itu. Nah ini agak sedikit meleset, tapi ya sudahlah, memang kita sulit ya kalau di matematika itu membuat proyek yang masih bisa dikerjakan oleh siswa secara sederhana itu agak sulit. Kemudian menyajikan hasil, menyimpulkan, mengevaluasi. Saat menyimpulkan, Ibu berupaya untuk mengajak siswa menyimpulkan. Lalu ada tes tertulis ya. Cuman hasilnya tadi apakah saya kelewat, saya sambil ngecek LMS ya. Sudah direview, sudah disampaikan ke siswa? Tadi takut nggak sempat Bu, jadi tadi pikir minggu depan disampaikan hasilnya. Artinya nanti kan hasilnya bisa jadi feedback untuk perbaikan lebih lanjut. Itu saja. Saya rasa ini sudah pembelajarannya sudah lengkap semua, sudah bagus. Kalau dijalankan secara real mungkin sangat bagus ini dengan siswa yang sesungguhnya. Cuma di bagian persepsi, Ibu jangan terlalu lama, nanti malah muridnya setelah bosan persepsi aja. Padahal materi pokoknya kan lain itu. Ya, siap, Bu. Ya, ini juga untuk yang sebelum-sebelumnya, karena polanya kayaknya sama. Persepsinya. Oke. Baik, saya rasa sudah bagus. Kekuatannya Ibu tadi tuh ada monitoring. Nah, ini penting ini di dalam penyelesaian tugas. Supaya kita tahu siswa kita di bagian mana dia sulit. Itu real, autentik. Jadi penilaian autentiknya ada nanti. Di bagian akhir proyek kan mestinya ada penilaian proyeknya. Ini tadi belum ya? Ada Bu tadi, penilaian proyeknya.
Pakai apa? Penilaian proyek itu pakai ada rubriknya. Ada rubriknya? Ya, itu udah betul, Ibu. Ya, baik. Saya rasa udah bagus, Ibu. Secara umum, saya rasa sudah bagus. Ibu sudah memiliki kemampuan mengajar yang sudah baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nyoman. Baik, terima kasih Ibu Demitra. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Yumi untuk menyampaikan tanggapan, masukan, serta sarannya. Silakan Ibu Yumi. Ya, terima kasih Pak Nyaman. Bu Endang yang terakhir ya ini. Tadi saya juga banyak terpotong-potong. Saya tadi sudah bilang mau pulang ke rumah, jadi tidak terlalu fokus sama sekali karena nggak berani kalau sore di sekolah. Ya, jadi itu 4 kali 45 menit ya Ibu. Di sekolah Waktunya kami tadi. kebetulan 30 Waktunya menit. 30 menit aja, Bu. Iya. Jadi 4 kali 30 menit itu jadi pertemuannya langsung 4 kali 30 menit itu ya? Iya, Bu, 1 kali pertemuan. Makanya saya lihat tadi kan kok panjang sekali gitu kan? Apakah nanti mencukupi nggak dengan durasi tadi yang sudah Ibu sajikan? Mungkin itu pun ada beberapa pemotongan kan begitu. Nah, jadi kalau memang sekali masuk itu 4 kali 30 menit ya saya kira nggak masalah ya dengan model PJBL ini. Jadi kalau saya tadi melihat alurnya sudah sangat baik ya sama tadi di apersepsi mungkin terlalu lama di situ sehingga nanti untuk kegiatan intinya mungkin ya perlu penekanan hal-hal yang perlu ditekankan itu yang sangat penting saya rasa di dalam kegiatan pembelajaran itu kalau hal-hal yang hanya mengingatkan dan sebagainya itu kan mungkin kita mencari apa yang menjadi prasyarat saja. Nah, dengan memperhitungkan waktu ya tadi juga untuk makanya sampai terakhir itu saya khawatirnya langkah-langkah dalam PJBL itu tidak nyampe gitu. Saya khawatir tadi. Ternyata cukup saja ya Ibu Endang ya. Terus untuk karena ini kan produknya adalah ke majalah dinding ya. Majalah dinding tadi. Jadi memang benar tadi saya juga berpikir apa kaitannya ya ke majalah dinding gitu. Tapi setelah melihat hasilnya ya saya apresiasi untuk idenya. Ya, untuk idenya karena PJBL ini kan pasti ada produk yang harus kita bisa tampilkan kan begitu. Nah, kemudian tadi ya memang mungkin karena kepotong waktu karena mengingat waktu juga kan mungkin tidak semua yang ditampilkan kayak rubrik tadi mungkin tidak ini tapi sudah ada semua ya Ibu ya. Ya mungkin itu saja, intonasinya sudah bagus, alurnya sudah ya sudah saya anggap kayak guru profesional sudah deh. Terima kasih Bu Yumi, masih belajar Bu. Iya dengan ini kan saya rasa menutup dengan hal yang baik, menutup presentasi kita kan 2 hari ini dengan hal yang sudah bagus dan saya rasa sangat memuaskan begitu untuk penampilan ini. Mungkin itu saja Bu Endang, tadi sudah banyak dikupas juga oleh Bu Demitra, karena saya juga tidak full tadi mengikuti, jadi hanya mendengar, katanya kalau mendengar tidak melihat itu juga tidak bisa fokus kan begitu. Nah itu saja Bu Endang, tetap semangat ya. Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Dan Ibu Demitra. Saya kembalikan ke Pak Nyoman. Baik, terima kasih Bu Yumi dan Ibu Demitra atas masukan dan sarannya. Selanjutnya, di sini waktu kita sangat kelewat sekali ya Bapak Ibu untuk sesi hari ini. Baik, demikian kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin